Sehingga semua syariat ibadah itu sudah diterangkan oleh Nabi. Sholat, waktunya sudah diterangkan detil. Tata caranya sudah diterangkan detil. Puasa sudah diterangkan detil. Apalagi zakat sudah diterangkan secara rinci. Puasa juga sama. Ya, puasa juga diterangkan tata caranya detil sehingga ya tidak perlu yang namanya kreasi dalam urusan ibadah. Kalau mau kreasi urusan dunia nggak apa-apa. Ya, kayak tadi ya, atau buat apa misalnya makanan begitu. Ya, jadi apa? Dalam urusan ibadah nggak usah tambahan. Kenapa? Allah yang mengabarkan sudah sempurna. Kalau ditambah-tambah lagi berarti bukan sempurna lagi. Apalagi dikurangi. Sudah cukup enak tinggal kita ngikutin aja. Enak tinggal kita mencontoh tanpa ada kesulitan. Ya. Ini yang ketiga, bahwa agama Islam sempurna setelah keyakinan. Tata cara di dalam kita beribadah, ya, di dalam apa? Syariatnya, tata cara untuk ibadahnya. Kalau tadi keyakinan yang disembah. Yang ketiganya ini apa? Tata cara menyembahnya seperti apa? Sudah diterangkan. Ya, sudah diterangkan. Loh, yang penting kan baik, Ustaz. Kalau mengatakan yang penting baik, kemudian apa? Lupa dengan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dia mengatakan yang penting kan baik. Berarti secara tidak langsung masih kurang percaya dengan ayat ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan sudah sempurna syariat Islam. Dia ngomong belum, yang penting kan baik. Loh. Sehingga syariat yang dahulu Rasul amalkan ketika masih hidup, maka hari ini pun jadi agama. Dan sesuatu yang tidak diamalkan pada zaman Rasul, kemudian hari ini ada yang mengamalkan walaupun niatnya baik, maka ini bukan dari bagian agama. Kenapa? Rasul enggak mencontohkan. Rasul tidak mengamalkan. Karena ukuran baik itu bukan ukuran baik menurut saya, bukan menurut jenengan, bukan. Tetapi baik menurut siapa? Maka baik di sini dalam syariat Islam, tata cara ibadah itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Bukan menurut saya, bukan perasaan. Perasaan enaknya begini, ya enggak. Tinggal ngikutin aja yang sudah diamalkan. Bahkan kalau kita mau jujur, tentang syariat Islam ini, ya kita itu mudah, enak. Wong tinggal ngamalin doang kok. Sudah dicontohkan banyak dalam hadis-hadis Nabi, sudah diterangkan. Kenapa kita itu seringnya itu buat-buat yang enggak jelas? Ya. Permasalahannya ini bukan hanya di dunia. Untuk tata cara ibadah ini permasalahannya akan dibawa sampai mati. Akan dibawa sampai meninggal. Jangan sampai dikiranya itu amal ibadah ternyata malah nggak dapat apa-apa. Ya, ternyata malah rugi. Dikiranya dapat pahala, ternyata rugi. Kenapa? Gara-garanya tadi. Ya, maka yang dulu diamalkan oleh Rasul, ya, apa contohnya? Contohnya misalnya sholat 5 waktu, ya, maka hari ini pun menjadi syariat. Contoh bagaimana yang dahulu enggak diamalkan oleh Rasul,
Ya contohnya apa? Minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ya. Minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dia datang ke sana minta berkah di sana kepada orang yang mati. Ya. Maka ini bukan agama walaupun misalnya hari ini ada yang mengamalkan. Dan mereka menganggap baik sekalipun kenapa? Tidak diamalkan oleh Rasul. Tidak ada contohnya sehingga ya kebaikan itu menurut siapa? Menurut Rasul, menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut orang hari ini. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Islam agama yang sempurna adalah di dalam adab dan akhlak. Ya, sebenarnya semuanya yang dibawa oleh agama Islam itu sempurna. Contoh yang lain lagi dalam adab dan akhlak. Islam bukan hanya mengajarkan antara seorang hamba dengan Allah saja. Bukan kaitan antara hamba dan Allah. Tetapi Islam itu mengajarkan bagaimana kaitan hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Karena kita hidup di dunia, bermuamalah dengan manusia, kita berbicara, kita saling saling membutuhkan sehingga agama Islam ini sempurna. Kenapa? Bukan hanya saja hubungan antara manusia dengan yang menciptakan saja, tetapi juga Islam mengajarkan bagaimana hubungan sesama manusia. Sehingga sempurnanya seorang yang beragama Islam itu manakala dua syarat ini terpenuhi. Apa itu? Hablum minallah, yang disebut dengan hubungan antara dia dengan Allah itu baik dan hubungan dengan manusia juga baik. Ada orang yang kurang, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya, tapi kalau utang gak mau bayar. Nah, ini hubungan sesama manusia kurang. Sedekahnya rajin, ya, sodakohnya semangat, tapi korupsi. Atau misalnya dia hubungan antara hamba atau sesama manusia baik, suka membantu, ya, suka memberikan bantuan sosial, tapi ora sholat. Apa ora sholat, Bu? Ya enggak sholat lah. Maka ini hubungan kepada manusia baik, tapi untuk yang menciptakan dia enggak baik. Ini kurang, enggak sempurna. Apalagi yang paling parah, sudah enggak sholat sama orang enggak akur. Sudah enggak sholat, enggak akur lagi. Ya, naudzubillah ini ya. Jadi paling parah tuh. Maka dalam agama Islam akhlak pun diajarkan. Bukan hanya adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga kepada manusia. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mudaththir, ya, ayat yang ke-42 sampai setelahnya dan seterusnya itu Allah sebutkan gara-gara orang ini masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengkabarkan bagaimana penduduk neraka berbincang dengan penduduk surga. Ketika ditanya penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menjadikan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu enggak sholat. Satu. Walam nut'imul miskin, kami tidak mau memberi bantuan, enggak mau memberi makan orang-orang miskin. Nih lihat, tadi pertama enggak sholat, yang kedua urusan dengan manusia. Ya, karena mungkin dia punya harta, punya ini, tapi orangnya enggak mau
ya dia apa? Ya tidak memberi. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami biasa berbicara dengan apa? Mencela, menghardik dan dosa-dosa dari lisannya. Untuk siapa dosa lisan? Kepada manusia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan aku juga enggak percaya dengan hari akhir. Apa benar hari kiamat ada? Enggak percaya atau mungkin ragu-ragu. Ya. Hatta atanal yakin, sampai mati seperti itu. Gara-gara masuk neraka sakor. Ya. Hubungan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan buruk kepada manusia. Sehingga agama Islam ini agama sempurna. Bukan hanya saja menerangkan untuk hubungan antara hamba dengan Allah, tetapi juga bagaimana hubungan sesamanya. Ya, hubungan dengan sesamanya. Ya, ini bentuk kesempurnaan agama Islam. Kemudian ayat tadi surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Masih lihat, masih halaman yang ketiga. Dan aku telah memberikan nikmat atas kalian. Aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmat. Apa makna dari nikmat ini? Nikmat ini adalah nikmat agama Islam. Nikmat ini adalah nikmat agama Islam, jamaah. Kenapa disebutkan nikmat ini adalah nikmat agama Islam? Karena Islam ini adalah modal kebahagiaan. Karena agama Islam ini adalah agama sebagai dasar kebahagiaan. Sehingga ya Allah sebutkan, sudah aku sempurnakan. Pertama disempurnakan agama. Yang kedua sudah disempurnakan dari yang paling bahagia dari nikmat. Apa itu? Islam. Ya. Kenapa? Karena Islam ini sebagai apa? Sebagai penyelamat. Islam ini sebagai penyelamat dunia dan akhirat. Sehingga ini adalah sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan. Kenapa? Penyelamat bukan harta. Penyelamat bukan jabatan. Penyelamat bukan dari banyaknya pengikut. Tetapi penyelamat adalah manakala nikmat terbesar ini diraih. Ya, bayangkan jamaah, hari ini manusia yang hidup itu miliaran. Apakah semua dari yang berjumlah miliaran semuanya beragama Islam? Tidak ternyata. Bahkan mungkin agama Islam itu di nomor urut berapa? Lebih banyak yang gak beriman. Kalau dibandingkan dengan semua agama, Islam itu sedikit jumlahnya. Tetapi ternyata Allah memilih kita untuk beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Ini adalah nikmat terbesar yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Makanya ketika ayat ini turun, surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini, orang Yahudi tahu jamaah. Karena mereka dahulu pada zaman Rasul biasa ngelihat ayat apa yang turun, kemudian kabar apa dari Nabi Muhammad. Ya. Orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, lihat, menunjukkan nikmat terbesar ini. Disebutkan dalam Sahihain, ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar radhiyallahu anhu. Datang seorang dari Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dia mengatakan begini, lihat orang Yahudi ini. Ya Amiral Mu'minin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Katanya orang Yahudi, wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya kalian itu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan di dalam ayat Al-Quran yang kalian baca, itu ada satu ayat yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, katanya orang Yahudi, seandainya ayat itu turun kepada agama kami, maka ketika ayat itu turun, harinya kami jadikan Id.
kami jadikan hari perayaan. Faqala Umar, kemudian Umar tanya, wa ayyu ayatin hiya? Ayat apa yang kalian maksud sehingga menjadikan sebagai keagungan, seandainya ayat itu turun kepada orang Yahudi, maka waktu turunnya itu akan dijadikan hari perayaan setiap tahunnya. Ya, kata orang Yahudi, maka dia mengatakan apa? Dia mengatakan surat yang ada di dalam Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, pada hari ayat ini turun, aku telah menyempurnakan agama untuk kalian. Telah aku sempurnakan nikmat atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho kepada kalian untuk beragama Islam. Aku telah meridhoi Islam sebagai agama yang sah untuk kalian. Ya. Jadi orang Yahudi aja tahu. Maka Umar mengatakan, faqala Umar, wallahi innani la a'lamul yawmal ladzi nazalat fihi ala Rasulillah. Demi Allah, saya tahu ayat yang kalian maksud, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga, saya tahu turunnya di mana waktu itu. Kapan turunnya kepada Rasul? Wa sa'atal lati nazalat fiha ala Rasulillah asyiyata Arafah fi yaumil Jum'ah. Itu hari Jum'ah di padang Arafah ketika ya pulang atau ketika haji wada. Umar aja tahu. Ya, tahu turunnya. Sehingga orang Yahudi aja tahu benar. Karena mereka enggak ada. Sehingga mereka mengatakan seandainya ayat itu turun kepada kami, maka waktu turunnya ayat itu kami jadikan hari perayaan. Ya, kami jadikan hari perayaan. Sehingga ya, ayat ini ya sebagai kabar gembira bagi seorang muslim, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa agama Islam ini agama yang sempurna, baik sempurna secara waktu, tempat, dan siapapun orangnya, kemudian dalam keyakinan ibadahnya dan juga tata cara beribadah, kemudian di dalam muamalah dengan makhluknya sempurna. Ya. Kemudian Allah ya lanjutkan, waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Yang mengatakan ini siapa? Telah ridho kepada agama Islam Allah, bukan manusia. Maka pasti ini adalah ya sebagai kabar kebaikan. Ya. Maknanya apa? Maknanya ketika seorang beragama dengan selain agama Islam, maka tidak pernah mendapatkan keridhaan. Tidak pernah mendapatkan apa? Ridho. Kenapa? Karena Allah hanya meridhoi agama Islam untuk kalian. Ya. Maka batilnya orang yang mengatakan apa? Semua agama sama. Sama dari mana? Ya. Allah yang mengatakan ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85. Surat Al-Imran ayat yang ke-85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, atau dia barang siapa yang beragama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, enggak pernah diterima, gak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti pada hari kiamat menjadi orang-orang yang rugi. Ya, menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama. Sehingga ketika hari ini orang mengatakan, oh semua agama sama, oh aneh, ini aneh bin ajaib. Ya, ini seakan-akan ingin mencampurkan antara minyak dan air. Ya. Tapi anehnya orang ini ketika ditanya, "Loh jenengan mengatakan agama semuanya sama, jenengan agamanya apa toh Pak?" "Oh saya Islam." "Oh tapi kok jenengan kok apa enggak ganti-ganti agama?" Kan gitu. Aturan kalau keyakinannya semua agama sama ya ganti-ganti dong, jangan ke masjid terus. Kan begitu. Hari apa misalnya gitu kan,
hari Jumat ke masjid, hari Sabtu kemana, hari Ahadnya kemana. Ya. Jadi dalam satu pekan itu 7 hari dia pindah-pindah tempat ibadah. Kenapa? Agama sama. Ya. Tetapi dia sendiri suruh apa? Suruh begitu enggak mau. Ya. Terus kenapa ada ya mengatakan demikian? Ya, mengatakan begitu dan ngakunya juga orang Muslim, kan aneh. Allah mengatakan demikian, orang itu ngomongnya apa? Ya, beda. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mencari atau beragama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima dan kelak pada hari kiamat menjadi orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat yang ke-85. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, inilah ya penjelasan dari kitab Fadlul Islam ya dalam bab yang kedua atau ayat pembahasan dari bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan Islam dalam surat ya Al-Maidah ayat yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang bisa dijawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan ya masih membahas ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang kesempurnaan dan keagungan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.